Cek, cek, cek. Iya. Selamat pagi, selamat hari Minggu pagi. Eh, Selamat datang di The Expert Instagram Live Series. Jadi ini kayak series terbaru gua di The Expert. Ini gue bakalan ngobrol sama teman-teman dari berbagai profesi dan keahlian. Ya biasalah untuk ngisi-ngisi waktu luang dan juga kayak untuk menggali insight dari teman-teman nanti yang akan ngobrol di sini. Eh, Sejujurnya ya kayak jam 10 pagi itu it's not a golden time untuk gua ngobrol-ngobrol dan melakukan ini sih. Karena jam 10 pagi tuh masih golden time buat gue sebenarnya untuk tidur ya. Tapi nggak apa-apa karena hari ini eh, narasumber pertama The Expert gua ini benar-benar sebuah simbol dari The Expert karena gue bakalan ngobrol sama dan terima kasih banget narasumber kali ini mau menyempatkan gitu untuk bisa ngobrol-ngobrol di hari Minggu yang cerah ini. Narasumber gua di The Expert di The Expert yang pertama ini adalah profesor yang keren banget yang pernah gua temui. Gue coba bacain ya nama lengkap dengan gelarnya. Namanya adalah Profesor Dokter Gigi Arlet Suzy P, spesialis kedokteran gigi anak MSI. Jadi kebayang gelar akademiknya panjang banget. Dan selain pencapaian akademik, Kak Arlet ini juga aktif banget di volunteering dan gue ketemunya sama Bu Arlet ini juga di program kelas inspirasi di Raja Ampat dan eh, ngikutin beliau sejak saat itu juga gitu. Kegiatannya banyak banget dan gue rasa cocok banget sih jadi narasumber pertama untuk The Expert ini karena selain pencapaian akademik banyak banget yang bisa digali dari Kak Arlet ini. Dia juga dokter gigi anak, kemudian kalau di bio Instagramnya dia juga nulisnya psikologi scientist, terus aktif banget eh, di kegiatan lari gitu. Nah, pokoknya banyak deh yang bisa digali gitu. Dan udah tune ini kayaknya Bu Arletnya tinggal nunggu request untuk join di live Instagram. Gue deg-degan karena udah lama nggak ngobrol juga. Ya udah, tinggal nunggu. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku panggilnya Ibu terlalu formal nggak sih Bu atau Kakak atau Biasanya juga Prof? ibu kan? Biasanya juga Biasanya ibu Ibu dari ya. awal. Nggak nggak apa-apa ya Gak apa-apa. dipanggil. Iya. Oke, pertama makasih banget nih Bu apa mau menyempatkan di sela-sela kesibukannya pasti sibuk lari segala macam untuk apa Instagram live bareng aku ala-ala gitu deh. Bikin acara Instagram live Gak apa-apa, bagus gitu. kok. Iya, jadi di series ini Ibu bakalan jadi yang narasumber yang pertama. Sebenarnya kayak pengen ngobrol casual aja, tapi mudah-mudahan karena aku akan publish di Instagram TV dan juga jadi podcast, insya Allah sih pasti bisa banyak banget pengalaman atau insight dari Ibu yang bisa bikin teman-teman juga terinspirasi dan sebagainya. Kayak gitu. Eh, Mau ngenalin diri dulu lagi juga Bu gak? Ke teman-teman Tadi, nanti. halo, Assalamualaikum. Saya Arlet, panggilnya Arlet aja. Saya kalau profesi sih saya punya dua profesi ya sebenarnya ya. Mhm. Dokter gigi anak dan dosen. Gitu. Tadi sebenarnya kayaknya udah banyak ya ini dijelaskan sama Kang Sutisna. Belum, itu cuma gelarnya doang. Tapi cerita-cerita dari tiap gelar-gelar ini tuh pasti banyak, Bu. Ya kan? Ya, Gelar, ya kan? iya sih. Kalau kalau cerita dari awal sih saya
secara formal itu lulus dokter gigi dulu kan, jadi dokter gigi dulu gitu. Mhm. Nah, jadi dokter gigi tahunnya disebut jangan nanti ketahuan tua dong. Eh, tapi mungkin ini bisa sekalian dijelasin dulu, Bu. Aku sekalian mau nanyanya gini sih, lebih kepada Oke. apa yang dicapai sekarang itu Mm-mm. adalah cita-cita Ibu kah? Memang dari dulu gitu? Iya. Atau gimana akhirnya bisa sampai ngambil kedokteran gigi dulu gitu dan sebagainya. Tapi bisa Oke. sambil diterusin juga. Oke, kalau misalnya cita-cita untuk jadi dokter ya, dokter gigi itu sebenarnya dari kecil ya, semua anak perasaan kalau laki-laki inginnya jadi pilot, kalau perempuan ya banyaknya inginnya jadi dokter gitu. Nah, Hmm. sama saya juga ingin jadi dokter ya, dokternya itu bisa dokter umum atau dokter gigi gitu. Kebetulan di keluarga itu rata-rata di keluarga besar dari kakek nenek itu rata-rata semua insinyur waktu itu ya, masih gelarnya masih gelar insinyur. Dan kakek itu sangat mendambakan ada cucunya yang mau jadi dokter, makanya jadi kayak yang kepush gitu ya, kayak yang dapat dukungan untuk jadi dokter, dan akhirnya memang masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi. Terus nah disitulah yang pada saat saya pertama masuk waktu itu masih daftar-daftar ya, waktu daftar ulang saya melewati suatu ruangan departemen namanya Departemen Pedodonsia. Kemudian saya telusuri pedodonsia itu apa, ternyata kedokteran gigi anak. Saya itu langsung pengen waktu itu, padahal di tahun 91 saya masuk itu belum ada, waktu itu belum ada sekolahnya, belum ada sekolah, tapi saya udah nanti kalau ini saya mau ngambil spesialisasinya di bidang kedokteran gigi anak. Terus setelah lulus, ya seperti biasa seorang dokter harus masa bakti dulu, ya saya masa bakti, pulang dari masa bakti. Nah sebenarnya ini di akhir-akhir masa sekolah saya tuh saya ingin jadi dosen, ya saya pikir kalau ilmu untuk terus bisa kita update ilmu itu kalau misalnya kita sebagai seorang dosen gitu. Nah, jadi begitu saya menyelesaikan masa bakti saya waktu itu ya langsung melamar jadi dosen, tapi ya waktu itu kan memang persaingannya ketat sekali. Akhirnya saya memutuskan saya harus punya nilai tambah dulu kalau mau jadi dosen. Nah, nilai tambahnya ini saya ambil dengan ngambil spesialis kedokteran gigi anak ini. Dan along the way, akhirnya pada saat pertengahan saya sekolah itu, saya ngelamar lagi jadi dosen ya. Sekarang lah ini saya jadi dosen. Jadi kalau disebut tadi Kang Sutisna bilang cita-cita, ya inilah cita-cita saya gitu. Alhamdulillah tercapai nggak dua-duanya ya, berarti tiga-tiganya, jadi dokter gigi, kemudian jadi dokter gigi anak, dan terakhir jadi dosen gitu. Dari jadi dosen itu mulai tahun 2003 akhir, berarti sekarang udah hampir 17 tahun. Oh my God, 2003 itu saya lagi ngapain, Bu? Masih SMP ya? 2003 itu enggak SD aku pokoknya masuk SMA itu 2008. 2008 saya udah mulai yang S3, itu sekolah yang Aduh. Ya mungkin aku mungkin seumuran sama anak Ibu atau aku lebih tua ya. Aku kelahiran 93. lebih tua. Anak Aku lebih tua. Iya, anak aku itu kalau angkatan sih dia angkatan 2015, tapi usianya lebih muda dari angkatannya gitu. Oke. Jadi emang semuanya cita-cita dan terwujud gitu. Alhamdulillah Iya, semuanya terwujud, gitu ya. alhamdulillah. Oke. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan aku selalu ada punya pertanyaan gitu ya terkait dengan profesi dokter maupun pendidikannya. Kenapa ya dokter dan dokter gigi itu dipisah gitu dari segi pendidikan, dari segala macam. Kadang-kadang aku suka penasaran sih sebenarnya. Kalau ini karena memang itulah yang kenapa hanya dokter gigi gitu yang pisah ya, gitu, yang pisah dari awal. Betul. Kan Spesialis, kita spesial gitu. kalau alasannya kita skopnya hanya di gigi dan mulut,
sama dengan mata juga gitu kan sebenarnya, kenapa nggak dari awal itu mereka juga terpisah. Benar-benar Bu. Nah, ya ini sih sebenarnya mungkin kalau kita lihat, kita tarik dari sejarahnya sih ya, sejarahnya itu memang para pendiri-pendirinya itu berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia ini kedokteran itu kan dari mulai Stovia ya. Nah, pendiri-pendirinya itu berbeda dengan pendiri-pendiri untuk kedokteran gigi. Waktu itu kedokteran gigi baru mulai mengembangkannya di tahun belakangan, itu dengan istilahnya Stovit, bukan Stovia gitu. Jadi tapi sebenarnya pelajaran-pelajarannya tuh sama kalau di awal-awal gitu. Di awal-awal kita sama masih belajar yang anatomi anatomi, ada istilahnya anatomi 1, 2, 3 gitu, sama kita. Kadang-kadang kita juga ketemu dengan anak-anak dari FK gitu. Kita mulai pisah itu waktu mulai ke kehususannya itu kita mulai pisah. Berarti mungkin lebih ke apa ya, itu lebih ke pas pada saat perintisan akademisinya aja gitu ya, pada dasarnya kalaupun misalnya digabung dari awal juga sebenarnya nggak apa-apa ya, bisa ya. Kadang suka ya ini aja sih, penasaran. nggak apa-apa ya. Nah kalau justru ini dengan kalau kan apa Ibu ya, gimana Bu? ya ya justru misalnya dengan dipisah dari awal tuh kita kadang-kadang kita kesannya banyak sekali orang awam bilang kalau gigi itu bukan dokter beneran ya gitu loh. Iya kan, padahal materinya sama loh sendiri. gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi paling spesial justru. Iya. Nah, aku mumpung lagi ngobrolin tentang profesinya, langsung nyambung ke pertanyaan selanjutnya tentang profesinya gitu. Pada saat, kan Ibu sekarang adalah dokter gigi spesialis anak gitu. Itu spesialis anaknya itu yang Ibu temuin pada saat di lapangan, itu apa yang significantly gitu ketika ngambil spesialis anak? Apakah dari keluhan-keluhan si pasiennya, atau lebih ke kayak how to handle pasiennya karena pasiennya anak gitu? Yang ya sebenarnya mungkin ya kalau kedokteran gigi anak itu istilahnya seperti kedokteran gigi tapi skupnya kecil, kita dibatasi oleh umur. Dan itu benar tadi kata Kang Sutisna bahwa yang lebih spesifik lagi bidang kita itu adalah bagaimana menghandle-nya, karena anak itu beda dengan dewasa gitu. Kalau dewasa walaupun misalnya punya ketakutan yang sama gitu dengan dokter gigi, tapi dia bisa, orang dewasa itu bisa lebih menghandle diri sendiri. Sedangkan anak-anak itu harus kita yang membantu gitu, pendekatannya kita. Kemudian untuk anak-anak tuh masih dalam masa tumbuh kembang. Nah, kita lah di sana kita turun. Masa tumbuh kembang itu kita menyiapkan anak untuk berada pada kondisi kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut yang prima di masa nanti dia pada saat dia dewasanya. Kalau Ibu milih spesialis kedokteran gigi anak ini, alasannya apa waktu itu? Apa karena suka anak-anak atau ngerasa ada opportunity untuk di dokter gigi spesialis anak ini? Mungkin, nah itu ada opportunity mungkin itu, ya, tapi lebih ke arah pengalaman saya ya, karena waktu itu waktu kecil itu saya nggak di Indonesia, di sana di negara yang saya masa kecil saya itu dokter giginya saya nggak tahu waktu itu apakah beliau itu dokter gigi anak atau dokter gigi, tapi untuk skop untuk menerima pasien-pasien anak itu mereka sepertinya lebih terlatih gitu yang saya lihat. Mana ruangannya juga lebih didesain buat anak-anak, child friendly. Kemudian mereka pendekatannya pun approach-nya lebih beda, yang saya lihat beda dengan kalau dia pendekatan ke orang dewasa gitu. Nah, itulah mungkin yang mendasari saya ingin spesialisnya kedokteran gigi anak, karena yang saya lihat di Indonesia waktu itu spesialis-spesialis yang lainnya tidak, pendekatannya itu tidak berbeda dengan kalau misalnya dokter gigi anak gitu.
Waktu di Amerika ya, Bu ya? Waktu itu. Iya, waktu di Amerika. Jadi karena ibu dapat referensi dan exposure terhadap dokter spesialis anak, jadi kayak juga, oh kayaknya oke juga nih gitu kali ya. Iya, kayak insight gitu loh. Iya benar. Iya benar karena kan dapat gitu referensinya. Karena jujur aja Mm-mm. ibu adalah dokter gigi spesialis anak pertama yang aku temuin dan aku baru tahu juga ada Ada ya. dokter gigi tapi dokter gigi spesialis anak gitu. Jadi keren sih. Oke, mumpung lagi ngomongin profesi dokter gigi anaknya, Bu, mungkin kita gosip sedikit ya soal Mm-mm. COVID-19. Ini kan katanya juga, mungkin kalau ke Ibu enggak ya, tapi kalau ke komunitas dokter gigi secara keseluruhan, Ibu dengar gosip-gosipnya gimana nih terkait dengan COVID-19 ini? Maksudnya kan mereka Ah, jadi nggak bisa kerja segala macam, mm-mm. itu gimana Bu kondisinya? Saya praktek saya juga tutup gitu sejak pertengahan Maret dan ada juga yang awal April itu mulai tutup sama. Saya juga terkena imbasnya dari pandemi ini sebenarnya. Uh, Malah mungkin untuk pasien anak lebih riskan ya untuk dokter gigi anak karena anak-anak yang terpapar COVID virus corona ini mereka cenderung tanpa gejala ataupun kalau misalnya bergejala itu ringan ya kalau untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya dia tanpa gejala dia akan merasa dirinya itu sehat. Ya orang tua merasa anaknya sehat dan misalnya pada saatnya si anak harus kontrol ke dokter gigi atau memang ada keluhan di giginya, mereka dibawa padahal mungkin si anak itu kalau misalnya dia pernah terpapar atau dia saat itu terpapar dari virus corona, dia masih punya potensi untuk menularkannya sebenarnya. Jadi kemudian kan penularan virus ini kan melalui droplet ya, melalui air liur yang semburan seperti itu. Memang di bidang kedokteran gigi kita banyak tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan aerosol. Ya, yang aerosol dengan droplet itu berbeda. Kalau droplet dia akan misalnya disembur partikelnya lebih besar dibandingkan aerosol. Kalau aerosol lebih kecil sehingga melayang-layang di udaranya tuh bisa lebih lama dibandingkan yang droplet gitu. Nah, Jadi kayak lebih berbahaya gitu ya, Bu ya? ya lebih berbahaya. Kemudian kalau anak itu kan kita pada saat penanganan pasien gigi anak, ya dari dia misalnya kalau yang anaknya nggak rewel tuh nggak masalah. Tapi kalau misalnya anaknya yang rewel, dia saya sering sekali saya maaf ya diludahin dan seperti itu. Nah itu kan potensi-potensi yang bisa menularkan sebenarnya, gitu sebenarnya. Jadi kenapa kita dokter gigi dihimbau untuk tidak membuka praktek dulu sebenarnya karena kita memang paling beresiko untuk saling menularkan gitu. Jadi aku juga sempat ada acara podcast juga kalau nggak salah yang juga mewawancarai dokter gigi dan dia terkena dampak dan kebetulan dia tuh kayak masih freelance gitu loh Bu. Jadi dia sampai nyari cara juga gimana buat bisa tetap nutupin cicilan gitu. Jadi kayak Iya. melihat profesi yang established seperti dokter gigi pun gitu terkena dampaknya kayak gitu. Apalagi kita yang remah-remah ranginang gitu. Ya memang semula ya sebelum ada pandemi ini kita terus terang saya juga merasa profesi saya ini settle ya gitu. Maksudnya waktu zaman 98 ada krisis moneter pun dokter dan dokter gigi itu masih bisa survive gitu ya, masih bisa mereka praktek seperti itu. Dan kita memang tidak menyiapkan untuk menghadapi pandemi ini. Kita kan belum siap, tidak siap lah, kita tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Ya rata-rata pasti kaget gitu. Ternyata ya kita juga sama gitu, apalagi profesi kesehatan ya kena imbasnya juga gitu. Oke, semoga semuanya cepat berakhir ya Bu. Jadi bisa Iya, praktek amin. juga dokter gigi gitu. Amin. Oke,
ada yang mau di-share lagi nggak Bu terkait dengan profesi sebagai dokter gigi dan dokter gigi spesialis anak sebelum nanti aku nanya-nanya soal profesi yang lain sebagai profesor mungkin ya. Oh, kalau kalau sepertinya sih kalau misalnya dokter gigi dan dokter gigi anak sudah sudah full lah tadi saya share seperti itulah perjalanannya. Saya kenapa tertarik untuk di bidang kedokteran gigi anak sampai apa lingkupnya dokter gigi anak sih kayaknya sudah cukup ya. Mangga kalau mau lanjut. Oh, siap, siap. Nah, aku nanya-nanya yang soal profesornya. eh aku sempat googling juga dan sempat baca di referensi juga profesor itu ada yang disebut profesor. Aku korek ya Bu kalau misalnya salah. Profesor itu bisa dapat gelar profesor kalau melakukan research yang original atau apa gitu ya. Ada juga yang jabatan gitu. Itu sebenarnya profesor kalau yang Ibu yang seperti apa Bu? Bisa dapat sampai sekarang gitu. Mungkin aja nanti yang nonton ada yang mau jadi profesor juga, Bu. Jadi sebenarnya kalau di luar ya yang namanya profesor itu kan seseorang yang mengajar di perguruan tinggi itu. Jadi ada associate professor, ada assistant professor. Nah, tapi kita lihatnya yang ada di sini di negara kita ini. Jadi seorang dosen itu akan memiliki suatu jabatan fungsional. Jabatan fungsionalnya itu berjenjang dari mulai asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan akhirnya profesor gitu. Jadi kita menjalani suatu jenjang yang masing-masing untuk mencapai jenjang tersebut kita ada requirement tertentu gitu yang harus dipenuhi. Nah, khusus untuk jabatan fungsional profesor ini pasti seorang dosen itu adalah cita-citanya ya untuk mencapai jabatan tertinggi gitu karena ini jabatan tertinggi dari seorang dosen. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalau untuk profesor itu otomatis dia harus punya gelar doktor gitu. Jadi dia sudah menjalani S3-nya, sudah lulus sampai menjalani S3. Kemudian itu ada persyaratannya. Ada antara lain persyaratannya umur ijazah itu harus 4 tahun minimal. Ijazah yang S3. S3. Jadi ijazah S3 minimal harus 4 tahun. Nah, kalau misalnya dia belum 4 tahun sudah bisa mengajukan, itu ada persyaratan tambahannya. Persyaratan tambahannya misalnya dia harus publish di jurnal internasional Q1 berapa ini gitu. Pokoknya ada persyaratan khusus. Nah, itu jadi ya inilah yang saya jalani waktu itu mungkin karena ya ini dibantu juga oleh Allah ya. Jadi semenjak saya jadi dosen itu saya ingin menjalani semuanya sesuai dengan pedoman dan aturannya. Jadi kalau misalnya 2 tahun sekali saya bisa mengajukan naik pangkat, ya itu saya ajukan. Naik pangkat, saya ajukan. Kemudian waktunya untuk sekolah, saya ajukan untuk sekolah. Sampai akhirnya pada saat lulus S3, saya lihat umur ijazah saya udah 4 tahun, saya mulai mengajukan gitu. Itu di tahun 2016. Tapi ya itu persyaratan untuk jadi profesor itu kan harus ada di-review oleh beberapa orang. Waktu itu masih Kemenristek Dikti. Jadi di Dikti itu harus di-review. Dan itu prosesnya ternyata memang melelahkan. Baru itu melelahkannya nggak hanya ya pakai air mata juga sih gitu. Jadi pakai nangis-nangis kayak nangis-nangis sendiri gitu. Maksudnya kalau aduh ini kayaknya udah capek gitu. Ya alhamdulillah di tahun 2018 keluar itunya SK-nya gitu. Oke, jadi sekarang Ibu adalah jabatan tertinggi di fakultas kalau itu Pak itunya apa? Fakultas saya profesor di Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran gigi. Oke, ya. betul. Jadi pokoknya mah kalau di Unpad ya Bu, kalau di Unpad. Iya, di Unpad. Itu bosnya Bu Arlet ini saya lagi ngobrol sama bosnya nih.
Enggak, masih banyak bosku lagi. Cuman jabatan fungsionalnya iya saya sudah mencapai yang tertinggi alhamdulillah. Nah, kalau dari day to day atau kayak tanggung jawabnya, of course selain mengajar itu apa yang paling ngebedain Bu sebagai profesor day to day selain masih ngajar juga kan Bu ya? Masih ngajar, masih. Kalau sebagai profesor itu ada tambahan, kita jadi ada tambahan tugas khusus profesor, ada itu tiap semester itu kita harus menghasilkan buku. Jadi kemudian publikasinya juga, publikasi di jurnal-jurnal harus lebih intens. Penelitian kita harus terus berlanjut penelitian. Kemudian kalau mengajar sebenarnya tugas profesor itu lebih ditekankan untuk mengajar ilmu-ilmu dasar. Jadi kita harus turun juga ke bawah. Padahal selama ini banyak yang untuk turun ke S1, ke program S1 itu banyaknya kan dosen-dosen muda tuh ya, yang baru lulus gitu, langsung dikaryakan di praktikum seperti itu. Nah sebenarnya justru harusnya profesor yang turun di situ, karena ilmu dasar yang harus dikembangkan oleh si mahasiswa-mahasiswa. Biar lebih dapat gitu ya? Iya, sama seperti profesor itulah langsung. istilahnya biar lebih dapat. Iya, tapi make sense sih Bu, karena kan kalau misalnya yang baru lulus segala macam kan meskipun itu dasar mungkin pengalamannya juga nggak sebanyak yang sudah jadi profesor gitu kan. Benar ya? Ya, Bisa. Oke, kayak gitu. Nah, aku dengar ceritanya nih kalau bahasa anak zaman sekarang ini tuh Kak Arlet atau Bu Arlet ini tuh ambis banget. Anaknya ambisi, penuh dengan ambisi. Anak-anak sekarang kayak gitu. Beberapa narasumber yang aku invite di series yang lain juga itu anak-anak ambis semua tuh pada keluar negeri segala macam. Nah, what drives you gitu Bu? Apa sih sebenarnya motivasinya untuk mencapai semua ini dan juga banyak hal yang di luar profesi gitu. Ibu juga seorang aktif banget lari dan itu memotivasi saya meskipun saya nggak gerak-gerak nih. Dan volunteering juga gitu. What really drives you gitu Bu? Kalau ambisi itu kan sebenarnya bagus kan. Jadi bagus. desire kita untuk mencapai sesuatu. Oke. Kalau saya mungkin orangnya nggak suka hanya terfokus pada satu hal gitu. Jadi kalau misalnya saya jadi dokter gigi nggak hanya ingin mengembangkan di dokter giginya aja gitu. Jadi apa ya kalau bahasa ininya tuh bahasa Sundanya tuh kita tuh hanya di situ aja. Nah kalau saya ingin ada hal-hal lain yang bisa mendukung profesi saya gitu. Jadi makanya saya karena saya dosen, saya dokter gigi anak juga, saya ikut relawan kelas inspirasi seperti itu. Karena disitulah yang bisa mengasah kemampuan saya untuk menghadapi anak-anak gitu. Kan pada saat saya di relawan kelas inspirasi juga pada saat di awal-awal merasa wah ternyata susah juga untuk mendekati anak gitu. Beda dengan kita saat mendekati anak waktu anak mau berobat gitu. Wah kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu ternyata lebih sulit. Nah disitulah saya ingin lebih mengasah diri. Selain itu juga untuk kita lebih berempati pada orang lain gitu. Jadi kan kita dengan kita mencoba menjadi relawan, misalnya dalam hal ini kelas inspirasi, kita bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang guru SD gitu, yang akhirnya muncullah empati. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain, kalau misalnya kegiatan lari seperti itu ya, itu mungkin didorong oleh kebiasaan. Jadi memang kebiasaan sebenarnya dari kecil itu saya suka bergerak sebenarnya ya, suka olahraga. Yang terakhir itu lari karena disitulah saya bisa mencapai atau mendapatkan suatu kepuasan gitu ya. Jadi kalau misalnya atau sebagai ya orang suka bilang Arlet senang lari karena pelarian ya, itu mungkin itu pelarian saya yang positif gitu loh.
Kalau orang mungkin pelariannya ngapain kek gitu. Kalau saya ya lari, saya Beneran lari gitu, literally iya, pelarian tuh beneran lari. lari kan justru lebih baik kan, jadi bikin kita sehat, kita endorfin kita keluar, pikiran lebih happy seperti itu gitu. Ya itulah mungkin ambisi-ambisi saya nerima sih, saya orang ambisi. Ya, Ambis-ambis which is gitu. positif kok Bu. Iya, iya, ya asal Justru, positif gitu. ya justru Ibu adalah icon atau role model dari ambisi yang udah jadi gitu, udah sampai tertinggi segala macam gitu. Aduh, sampai lupa aku pertanyaan selanjutnya apa. Nulis psikologi scientist. Kalau untuk yang ini di yang S2 ya, Bu? S2 ya, jadi S2-nya saya 2 kali berarti ya. Ah, 2 kali ya? Iya. Satu yang Yang satu yang spesialis kedokteran gigi anak itu kan levelnya S2. Yang kedua itu, jadi setelah lulus S3 itu tahun 2012, saya 2013 kembali ke sekolah, turun ke bawah ngambil S2. luar biasa. Jadi tapi memang ini masih ada kaitannya juga kan kalau psikologi. Iya, ada. Jadi saya ngambilnya psikologi perkembangan, which is perkembangan dari 0 tahun sampai lansia sebenarnya, tapi saya lebih fokusnya pada perkembangan anak gitu. Jadi kan untuk tugas saya sebagai dosen itu penelitian-penelitian kan banyak yang melibatkan penelitian di bidang psikologi kan. Terus untuk saya prakteknya, aplikasi saya ke pasien-pasien anak gitu. Bagaimana saya menerapkan atau menghandle pasien anak itu dengan ilmu-ilmu psikologi yang saya dapatkan. Oke. Mungkin kita sapa-sapa sedikit ya Bu. Kayaknya ini ada beberapa audiens dari teman-teman Ibu juga, follower Ibu dan dari teman-teman saya. Terima kasih yang udah gabung di live Instagramnya The Expert. Narasumber kali ini adalah profesor terkece yang pernah saya temuin. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, what's next nih Bu untuk Ibu? Karena kayaknya udah semua nih sebenarnya. Kalau what's next, kalau untuk dunia ya maksudnya ya. Ya kan saya sudah di sini, sudah di jabatan yang tertinggi, ya selanjutnya saya memaintain supaya semua tugas-tugas khusus saya sebagai seorang profesor bisa saya jalani dengan happy lah ya gitu. Jadi ya itulah, jadi tantangan-tantangan saya, bagaimana saya mencari ide-ide untuk penelitian, kemudian bagaimana saya bisa lebih produktif lagi dalam menghasilkan buku gitu, yang tidak hanya minimal hanya satu semester, mudah-mudahan saya bisa lebih gitu. Mungkin itu aja sih yang sekarang ya jalani untuk profesi saya ini gitu. Semoga lancar ya Bu semuanya. Amin. Ini terakhir, yang beneran terakhir adalah mungkin Ibu ada petuah atau saran-saran terhadap generasi muda yang pengennya banyak tapi juga mesti sabar. Atau mungkin gimana dari Ibu saran-saran gitu terhadap generasi sekarang untuk ya apapun lah. Kalau saran ya, saya juga pernah mengalami masa-masa di mana saya bingung dengan pilihan-pilihan yang saya inginkan. Ya itu antara lain waktu meskipun kayaknya enggak sih kalau Ibu. Sebenarnya ada juga sih ya yang namanya gejolak-gejolak ini ya, gejolak misalnya tuntutan dari orang tua begini, kita ya pada masanya kita ingin berontak seperti apa gitu. Tapi yang saya rasakan adalah pada saat kita fokus pada satu hal dulu gitu. Jadi kita selesaikan dulu yang ini, seperti misalnya saya selesaikan dulu, saya menjadi dokter gigi dulu, kemudian baru saya kerjakan yang lain, itu insya Allah akan lebih baik hasilnya dibanding kita dengan merambah segala sesuatu pada saat yang bersamaan, tapi di luar batas kemampuan kita. Jadi
kemampuan kita itu kita yang menilai, bukan orang lain. Kita yang menilai apakah kita mampu, misalnya kalau misalnya sekarang yang muda-muda ini masih menjadi mahasiswa gitu, apakah kita mampu menyelesaikan pendidikan formal kita ditambah dengan kita kegiatan-kegiatan di luar gitu. Kita harus tahu tujuan kita apa dulu, kemudian kita juga memasukkan tuntutan-tuntutan dari orang tua, karena orang tua pasti ingin yang terbaik buat kita gitu. Itu aja sih mungkin. Nah, setelah kita lulus, misalnya setelah kita lulus dan kita mulai pekerjaan, semua orang juga akan merintis pekerjaan itu dari bawah, nggak langsung misalnya berada di puncak. Sabarlah, kita jalani semua, insya Allah akan berhasil atau akan mendapatkan hasil yang maksimal, optimal buat kita. Iya, betul Bu, karena memang generasi kita generasi instan, jadi kadang-kadang memang nggak sabaran juga ya. Iya. Dan betul sih Bu, benar bisa diterima juga masukannya bahwa kita harus fokus satu-satu dulu ya, meskipun Ibu juga banyak gelarnya, pencapaiannya itu juga pasti satu-satu ya. Benar kata Via Valen juga, fokus sama satu titik kan, kata Via Valen juga ya. Iya. Ini ada salam-salam nih dari Pak bos saya nih, Pak Ahmad. Salam katanya. Oh iya, waalaikumsalam Pak Ahmad. Ini ada mahasiswa saya juga, Sri Kandi. Halo. Sri Kandi. Oke Ibu, udah 30 menit. Terima kasih banget waktunya pagi-pagi. Sama-sama, terima kasih. Ya, nanti bisa diputar ulang dan Ibu bisa bantu share juga nanti di Instagram TV dan di Spotify juga Bu, percakapan ini. Mau ikut promosi dulu Bu untuk selanjutnya. Nanti kita bakalan ada live Instagram hari Selasa. Practitioner juga di Instagram saya juga di sini. Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mangga. Assalamualaikum.